Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sitasari, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Mitro dari Program Studi Ekonomi Syariah ber-NPM 2103010052. Nah semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video yang memaparkan mengenai pokok pembahasan, yaitu mengenai Islam dan ekonomi pembangunan, yang diampu oleh Ibu Hermanita SEMM. Baiklah, di slide pertama kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan ini menurut Presto Kuncoro 1997 ada 3 pilar utama munculnya teori pembangunan. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada bantuan luar negeri, dan yang terakhir itu perencanaan. Nah, modal ini merupakan sebuah faktor kunci keberhasilan sebuah pembangunan. Pembangunan ini di dalam sebuah ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia, termasuk Indonesia yang dimulai pada tahun 1969. Kemudian setelah Perang Kedua, pertumbuhan ekonomi ini berkembang sangatlah cepat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Kemudian meningkatnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi di sebuah negara yang sedang berkembang. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada karakteristik umum negara yang sedang berkembang. Jadi ada beberapa karakteristik atau faktor yang mempengaruhi negara itu bisa berkembang. Yang pertama yaitu adanya tingkatan kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, kemudian ada tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, tingginya tingkat perkembangan pengangguran, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor maupun produk primer. Kemudian karakteristik yang terakhir itu ada kekuasaan, ketergantungan dalam hubungan internasional. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh dari negara-negara berkembang, kemudian ada negara-negara yang maju. Contoh dari negara-negara maju itu ada Amerika Utara, ada Australia, kemudian ada Jepang. Kemudian contoh negara-negara yang sedang berkembang itu contohnya ada Asia, Afrika, Amerika Latin. Nah, Indonesia ini termasuk dalam negara yang sedang berkembang. Kemudian lanjut ke pengertian ekonomi pembangunan dan strategi pembangunan ekonomi. Di sini apa sih pengertian ekonomi pembangunan itu? Jadi, cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang. Kemudian contoh dari strategi pembangunan ekonomi menurut GBHN 1978 dibagi menjadi beberapa subbab. Sebab yang pertama yaitu pemerataan pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir itu ada stabilitas nasional yang mantap, sehat, maupun dinamis. Judul selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan dari dan tujuan pembangunan itu sendiri. Indikator keberhasilan menurut Kuncoro 2000 dibagi menjadi 2, yang ada indikator ekonomi dan indikator non-ekonomi. Contoh dari indikator ekonomi itu ada konsumsi, investasi, ekspor, impor, pengeluaran, sewa, dan bunga. Kemudian contoh dari indikator non-ekonomi itu ada garis kemiskinan, kebutuhan dasar, minimum, kriteria Bank Dunia. Nah, tujuan pembangunan menurut Human Development Index atau HDI di sini dibagi menjadi beberapa subbab pula. Yang pertama ada usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Yang kedua ada penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir itu ada pembangunan yang diukur dengan rata-rata tertimbang. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori ataupun tahapan-tahapan pertumbuhan dan pembangunan di dalam sebuah ekonomi pembangunan. Yang pertama itu menurut teori Adam Smith dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama ada masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan masa perindustrian. Kemudian menurut Cartman dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masyarakat des kapital atau masyarakat yang tradisional, kemudian ada masyarakat kapitalis, dan yang terakhir itu ada masyarakat sosialis. Teori yang ketiga menurut Rostow. Rostow ini menjadi beberapa subbab pula. Yang pertama ada masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas,
tahap lepas landas, tahap gerak menuju kematangan, dan tahap konsumsi yang tinggi. Teori perubahan struktural. Teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori Boyke dualisme sosial, yang berarti dua sistem sosial berbeda yang berdampingan di mana yang satu tidak dapat menguasai sepenuhnya. Kemudian yang kedua itu teori pembangunan menurut Arthur Lewis, yaitu mengasumsikan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perekonomian tradisional dan perekonomian modern. Teori yang ketiga menurut Hollis Canary, yaitu teori yang membahas pengelompokan negara yang disesuaikan dengan perubahan struktural dengan tingkat pendapatan. Lanjut ke slide selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ada akumulasi modal seperti tanah dan sumber daya manusia, kemudian ada pertumbuhan penduduk, dan ketiga faktornya itu ada kemajuan teknologi. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern ada beberapa faktor yang mengaruhinya. Contoh karakteristiknya yaitu ada tingginya tingkat perubahan output, kemudian ada tingginya tingkat produktivitas, tingginya tingkat transportasi, struktur ekonomi, tingginya tingkat transformasi sosial budaya, luasnya penyebaran pasar dan bahan baku negara, dan karakteristik terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi yang sangatlah terbatas. Tadi kan indikatornya, kemudian di sini akan bahas tentang indikator apa itu dalam sebuah kemiskinan. Jadi indikator kemiskinan ini ada beberapa macam. Yang pertama ada tingkat konsumsi beras per tahun, kemudian ada tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, dan terakhir itu kebutuhan fisik minimum. Strategi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Kita sudah membahas mengenai karakteristiknya, indikatornya. Kemudian apa sih solusi yang harus kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan ini? Jadi kita bisa melakukan dengan membuat pembangunan ekonomi pertanian, kemudian ada pembangunan sumber daya manusia, yang terakhir itu peran lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LMS. Lanjut ke periode-periode ekonomi di Indonesia. Dimulai dari tahun 1945 sampai 1950 hingga ke tahun 1959 sampai 2004. Ini merupakan pembangunan pasca krisis ekonomi. Dan yang terakhir itu pada tahun 2004 sampai 2009 ini mengenai masa perkembangnya kehidupan ekonomi di Indonesia yang sangatlah pesat. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian pembangunan ekonomi daerah, strategi pembangunan, dan peran pemerintah untuk menanggulangi pembangunan ekonomi ini. Yang pertama itu ada pengertian pembangunan ekonomi daerah. Jadi pembangunan ekonomi daerah ini adalah suatu proses di mana pemerintah, daerah, dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang membentuk suatu hubungan antara pemerintah, daerah, dengan sektor swasta. Kemudian ada strategi pembangunan ekonomi daerah. Di sini ada strategi pembangunan fisik, kemudian ada strategi pengembangan dunia usaha, dan terakhir itu ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Ada banyak sekali peran yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi ekonomi daerah ini agar maju secara pesat. Yang pertama, pemerintah itu dapat dalam membuat pembangunan sektor pertanian, kemudian yang kedua pembangunan atau pengembangan tanaman industri, yang ketiga ada pembangunan industri, yang keempat ada pembangunan ekonomi kawasan ASEAN, dan yang terakhir itu kita dapat bekerjasama dengan anggota-anggota ekonomi ASEAN. Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Jadi latar belakang adanya ekonomi yang berlandaskan Islam yaitu pertama, Islam ini sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta Al-Khaliq dengan seluruh ciptaannya yaitu makhluk. Kemudian konsep Islam ini bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis. Nah, yang latar belakang terakhir itu menggali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi Islam tentang pedoman para dua sumber utama wahyu. Nah, langsung ke ciri khas ekonomi pembangunan ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada aspek isi yang berisi tentang wahyu dan sains atau akli atau istijat. Kemudian ada aspek isi. Sistem ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada tata nilai. Tata nilai ini ada tata nilai fundamental dan tata nilai instrumental. Sumber daya ekonomi ini ada sumber daya ekonomi manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Kemudian tanda-tanda suasana lingkungan itu hidup dan harmonis itu ditandai dengan adanya ukhuwah Islamiyah, pemerintah yang adil, bersih, dan stabil, kemudian hukum yang menjamin, dan pengaturan semua sistem untuk menuju lingkungan hidup yang damai.
tujuan adanya suatu prinsip operasional ekonomi pembangunan, yaitu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Sejarah perkembangannya ekonomi sosial politik di Indonesia. Ekonomi ini diartikan sebagai segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi konsumsi, meliputi produksi dan distribusi. Pendapat dan kebijakan ekonomi di negara barat terbagi menjadi 5. Yang pertama ada merkantilisme atau perdagangan, kemudian ada fisiokrat pertanian, ada aliran klasik yaitu aliran pasar, aliran Keynesiania dan neoklasik atau neobaru. Kemudian ada perkembangan perekonomian di Indonesia ini. Secara garis besar perkembangan perekonomian di Indonesia dibagi ke dalam siklus 7 tahun. Yang pertama itu pada siklus ekonomi perang gerilya dimulai pada tahun 1945 sampai 1952. Kemudian ada yang kedua pembangunan ekonomi nasional dimulai pada tahun 1952 sampai 1959. Ekonomi terpimpin sampai tahun 1966. Ada demokrasi ekonomi, ekonomi penggunaan minyak, kemudian ada ekonomi pasca bonasi minyak, dan yang terakhir itu pembangunan ekonomi di Indonesia dimulai pada tahun 1987 sampai 1994. Pada materi yang akan kita sampaikan terakhir ini mengenai ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Pengertian sistem perekonomian ini diartikan sebagai sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan kelembagaan suatu tatanan kehidupan. Kemudian ada sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara, dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada sistem perekonomian konkapitalisme, kemudian ada sosialisme, dan terakhir sistem perekonomian Pancasila. Dan Indonesia ini menganut dalam sistem perekonomian Pancasila. Dasar Konstitusi UUD Indonesia ini dibagi menjadi 5 dasar. Yang pertama ada pasal 33 ayat 1 tahun 1945 sampai pasal 27 UUD 1945. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Tadilah materi yang dapat saya sampaikan yang bertemakan Islam dan ekonomi pembangunan. Pada slide terakhir ini saya ingin membagikan sebuah